Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Pramudita dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, di mana dalam sistem demokrasi ini seluruh keputusan peta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, tindakan perubahan yang dilakukan dalam menata politik dalam negeri maupun politik luar negeri terlihat dari adanya beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Pemilihan umum ini dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden. Dua yaitu DPAS. Dibentuk dengan berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden dalam pidato berjudul Garis-Garis Besar Haluan Negara yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik. Yang berikutnya yaitu DPR-GR. Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan rakyat pada pemilu 1955 pada tanggal 5 Maret 1960. Hal ini disebabkan DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditangguhkan alasannya sebagai berikut. 1. Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPR-GR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat. 2. DPR hanya mengiyakan saja sehingga tidak dapat menjadi soko guru dalam negara hukum dan demokrasi yang sehat. 3. Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengemukakan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Kabinet Kerja bertugas pada periode 10 Juli 1959 sampai Februari 1960. Kabinet Kerja memiliki 3 program yang dikenal dengan Tri Program. Adapun ketiga program tersebut yaitu 1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang singkat. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Pembebasan Irian Barat. Yang berikutnya yaitu Front Nasional. Untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga baru. Lembaga tersebut disebut Front Nasional. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959. Lembaga ini bertujuan menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi satu kekuatan menyukseskan pembangunan nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno yang memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang berikutnya, Musyawarah Pembantu Pimpinan pada Masa Demokrasi Terpimpin atau MPPR.
MPPR merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Anggota MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan pemimpin partai politik Nasakom. Yang B. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Memasuki masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi di Indonesia pun berubah total. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin, di mana sektor ekonomi ditandatangani langsung oleh Presiden. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1559 belum berhasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan beberapa upaya sebagai berikut. 1. Kebijakan Sanering. Sanering adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah. Kebijakan Sanering merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang. Kebijakan Sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada peraturan berikut. 1. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959. 2. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Peraturan ini berisi ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp5.000 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru selama tanggal 1 Januari 1960. Yang kedua, pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Untuk membantu mengatasi persoalan ekonomi, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas dibentuk pada tanggal 15 Januari 1959, dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota 80 orang. Adapun tugas Depernas yaitu 1. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. 2. Menilai penyelenggaraan pembangunan. Adapun tugas Bappenas yaitu A. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah. B. Mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan. C. Menyiapkan dan menilai mendataris untuk MPRS. 3. Melakukan pembangunan nasional. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi ekonomi sebagai berikut. A. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk mendorong ekspor atau ekspor drive mengalami kegagalan. B. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri. Tujuan utama deklarasi ekonomi itu adalah untuk mencapai ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 4. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.